Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Coba kasih senyum sama samping kiri kanannya. Bilang jangan tegang dong, bilang ya. Jangan tegang dong, bilang. Ini gereja, bukan sedang menantikan BPJS, bilang ya. Haleluya. Amin saudara. Haleluya. Oke, baik. Bapak Ibu mungkin ada yang belum kenal sama saya. Ya, orang luar berkata nggak kenal maka tak sayang. Tapi saya percaya kita orang-orang Kristen nggak kenal pun harus sayang, betul ya? Karena apa Bapak Ibu yang kasih, kita memiliki filosofi yang baru, save the lost at any cost, selamatkan jiwa yang terhilang berapapun harganya. Setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Masih ada yang tegang nih. Coba kasih senyum sama samping kiri kanannya. Yes, mantap ya. Gak apa-apa, suami-suami yang berantem tadi mau berangkat kemari karena istrinya terlalu lama bersolek, ya pasti dipulihkan hari ini karena firmannya tentang keluarga ya. Oke, senyuman itu lengkungan kecil tapi banyak meluruskan masalah, saudara. Coba colek samping kiri kanannya, kalau nggak mau senyum bilang agak banyak masalahmu kayaknya. Oke, nama saya Royal Purba. Saya orang Batak, istri saya satu, Christina Friska Siahaan. Christina Friska Siahaan kerjanya di perusahaan telekomunikasi. Bapak Ibu yang kekasih, di accounting. Bapak Ibu, anak saya dua. Yang pertama Kezia Angela Selin Purba, sekolah di Global Prestasi School, kelas 3 SMA sudah tamat. Dan dia kemarin puji Tuhan Bapak Ibu yang kasih keterima di kedokteran di UPH Bapak Ibu yang kasih ya, di Pelita Harapan. Iya, dia keterima Bapak Ibu yang kasih, papanya yang sumpah Bapak Ibu yang kasih. Karena nggak murah ternyata masuk UPH Bapak Ibu yang kasih ya. Tapi saya percaya Tuhan akan berikan Bapak Ibu yang kasih. Nah, yang kedua anak saya Daniel Jevanya Purba, kelas 6 SD di Tunas Jaga Sampurna. Kami adalah masuk dalam tim pengembalaan di GBI Kemang Pratama. Bapak Ibu yang kekasih, ya, saya motivator dan saya trainer dan saya pendeta juga Bapak Ibu yang kasih, banyak juga untuk memotivasi perusahaan-perusahaan ya di seluruh Indonesia Bapak Ibu yang kasih ya. Kami tinggal di Persada Kemala, di tengah-tengahnya ada townhouse namanya Persada Kemala Bapak Ibu yang kasih, di tengah-tengah daripada Jaga Permai ya, dan di Bekasi Bapak Ibu yang kasih. Itu perkenalan kita cukup ya. Datang ke Bekasi, pintu rumah saya terbuka buat saudara 24 jam. Satu syaratnya jangan bawa parang ya, bawa martabak Bandung aja, itu kesukaan saya. Bilang sama samping kiri kanannya, paling enggak kita udah tahu kesukaan Pak Pendeta ini, bilang ya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah pada Tuhan. Nah, haleluya. Haleluya. Saudara, saya bicara hari ini tentang satu saudara yang kasih, pernikahan yang membuat mujizat Bapak Ibu yang kasih. Nah, tadi kami sarapan sama hambanya, saudara yang kasih, breakfast di hotel saudara yang kasih. Saudara tahu nggak? Ya, hari-hari ini saudara yang kasih ternyata begini. Dulu saudara yang kasih perceraian kita katakan untuk kalangan artis dan untuk orang bukan Kristen. Tapi hari-hari ini tahu nggak saudara? Saudara perceraian saudara yang kasih justru di kantong-kantong Kristen. Tadi Indri Gracia ya, itu presenter anak Tuhan saudara. Ya, dikabarkan udah bisa ranjang saudara. Saya bisa ranjang sih sama istri, karena tempat tidur kami nggak muat saudara ya. Haleluya. Nah, apa? Saya mau berkata begini, ternyata dulu saudara yang kasih kita punya filosofi bahwa yang dikatakan bercerai saudara yang kasih di luar Kristen, tapi ternyata Bapak Ibu, dengar baik, di kantong-kantong Kristen sekarang justru saudara yang kasih digerogoti sekarang perceraian. Karena apa? Kita akan belajar hari ini. Bilang sama samping kiri kanannya, kayaknya temanya enak nih bilang. Iya kan? Oke, baik. Nah, saudara, ini dia, married that makes miracle. Saudara yang kasih, banyak pasangan dan keluarga yang tidak harmonis. Bahkan berakhir dengan perceraian karena berawal dari dasar fondasi pernikahan tidak dibangun dengan prinsip kerajaan Allah. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan amin. Setuju kira-kira Bapak Ibu? Haleluya. Amin. Pemain musiknya bisa nggak naik ke atas? Main keyboard aja. Kalau nggak main keyboard. Siapa yang tahu lagu ini Bapak Ibu yang kasih? Kalau saya nyanyikan ini, pasti saudara-saudara tahu semua di mana lagu ini sering dinyanyikan. Ya, saya nyanyikan lagu ini. Saya minta D. D. For he will be there. For he will be there every moment to share on this wonderful day. He has made. Today I will walk with my hands in God.
Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day. He has made. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku selalu, sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day, wonderful day, wonderful day. He has made. Saya mau tanya saudara, di mana saudara mendengarkan lagu ini saudara? Siapa yang bilang pemberkatan pernikahan? Siapa yang berkata saudara di ulang tahun? Siapa yang berkata di pemberkatan pernikahan? Angkat tangannya. Yang berkata di ulang tahun siapa? Saya percaya enggak, angkat tangan ini kalau dibawa rapat kontribusi jalan tapi konsumsi pasti habis ya. Haleluya. Di mana saudara? Di pemberkatan, betul Bu? Wow, teng 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 teng. Oh, pestanya Bapak Ibu yang kasih luar biasa mahalnya, ya di hotel Perdana Wisata gitu loh, M. Saya dulu waktu saudara yang kasih belum tahu, halo, saya waktu belum tahu saudara yang kasih, waktu belum menikah, ketika berjalan saudara yang kasih sepasang suami istri, ya, yang baru diberkati, istrinya nangis saudara yang kasih. Betul nggak? Saya pikir ini bahagia banget perempuannya, tau gak? Sekarang saya baru tahu Bapak Ibu yang kasih, ternyata perempuan itu nangis, bukan nangis bahagia, sebagian besar bukan nangis bahagia. Dia berpikir Bapak Ibu yang kasih, tahan nggak pernikahan 2-3 tahun? Yang lagi ditinggalkan suaminya bilang gini, lama banget sih Bapak ini khotbah, ini kan udah gua tunggu nih khotbah. Maka nggak Bapak Ibu yang kasih, karena apa saudara yang kasih? Banyak pasangan dan keluarga yang tidak harmonis, bahkan berakhir dengan perceraian karena berawal dari dasar fondasi. Pernikahan tidak dibangun dengan prinsip kerajaan Allah. Halo, anak-anak muda boleh angkat tangannya? Yang masih single angkat tangan. Mungkin kamu bingung ya. Ini Om Roy ini, Royal Purba nama saya. Om Roy ini mau cerita apa sih? Kami kan anak muda, mau cerita keluarga. Dengar ya, apalagi perempuan-perempuan nih. Perempuan-perempuan yang masih single ini kan lemah di telinga, betul kan? Kalau ada laki-laki bilang, Dek, abang ini gak punya apa-apa di dunia selain kamu. Dia bilang, so sweet, betul kan? Udah nikah, miskin betul. Dia datangi suaminya, Bang, kenapa kita miskin banget? Suaminya tinggal bilang, Bang, Dek, abang kan udah bilang dulu waktu kita belum menikah, abang ini gak punya apa-apa di dunia selain kamu, betul kan? Halo perempuan-perempuan dan laki-laki yang single. Dua yang tidak bisa salah dalam hidupmu. Siapa yang kau jadikan Tuhan dan Juru Selamatmu, dan siapa yang kau jadikan pasangan. Kalau salah, nangis sompong kamu. Tahu nangis sompong? Nangis bombay kan gitu ya. Gitu kan, nangis sombong tahu nggak? Gini nangis sombong.
istrimu salah pilih jodoh, lihat kakakmu salah pilih jodoh, lihat nandamu salah pilih jodoh. Dia tanya Tuhan, Tuhan, sebenarnya yang kupakai ini tulang rusuk atau tulang babi, betul nggak? Nah, Pak Saudara, salah pilih jodoh. Nah, Pak Saudara, haleluya. Saya mau berkata kepada saudara, dengan apa? Ada begitu banyak orang-orang saudara kekasih, ya, salah pilih jodoh. Makanya saudara, waktu saya katakan kepada papanya Pak Gunawan, ngobrol-ngobrol tadi, saya katakan, kita ini dulu saudara kekasih menikah dari kecil, nggak pernah diajarkan saudara kekasih apa tentang membangun satu namanya rumah tangga, betul nggak? Makanya nggak sedikit perempuan-perempuan saudara kekasih, ketika laki-laki yang datang yang gimana pun saudara kekasih bentuknya, dia welcome. Nyanyi dia, welcome to my paradise, betul nggak? Nah, nggak saudara? Kenapa? Probability laki-laki dan perempuan sekarang kan banyakkan laki-laki, betul nggak? Banyakkan perempuan. Laki-lakinya sedikit. Makanya ketika laki-laki datang yang bentuk gimana aja saudara terima. Sekarang saudara yang kasih, dengarkan baik. Pendoa-pendoa harus pengalaman. Pendoa-pendoa ada begitu banyak saudara yang kasih. Pendoa-pendoa ada begitu banyak saudara yang kasih berdoa. Bapak, kami berdoa buat Vietnam, Kamboja, Laos, Ketumbar, Merica, betul nggak? Iblis nggak main sama bangsa-bangsa hari-hari ini. Iblis itu punya moto, dengan modal yang kecil, hancur masuk besar, betul nggak? Betul saudara? Kalau saya bilang dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, itu namanya saudara yang kasih salah saya. Itu kan undang-undang ekonomi saudara. Nah kan saudara, iblis itu mau modalnya kecil, tapi hancurnya besar. Makanya saya mau berkata kepada saudara, perhatikan saudara. Nih, Watchmeni katakan begini. Watchmeni katakan begini. Ya, Watchmeni itu saudara yang kasih, yaitu penginjil dari Tiongkok. Saudara, Tuhan kita konsentrasi dengan yang namanya keluarga dan rumah tangga. Apa buktinya saudara? Ya, perjanjian lama, saudara, mulai daripada kitab Kejadian dibuka dengan pemberkatan pernikahan pertama, diprakarsai Tuhan. 3 mandatnya, beranak cucu, taklukkan, kuasai. Saudara, ditutup dengan Maleakhi 2, saudara, Tuhan itu membenci perceraian, betul nggak? Haleluya. Perjanjian baru saudara yang kasih dibuka dengan apa? Dibuka dengan silsilah Yesus, keluarga juga. Tahu saudara, perjanjian baru ditutup dengan apa saudara yang kasih? Keluarga juga. Ditutup dengan pernikahan agung, perjamuan kawin anak domba. Yesus konsentrasi saudara yang kasih dengan pernikahan. Makanya saya mau berkata saudara dengan baik, ya, iblis nggak mau kita menjadi pernikahan yang extraordinary family. Makanya dia mau menghancurkan keluarga-keluarga saudara yang kasih. Saya mau tanya Bapak Ibu, saya mau tanya, siapa yang pernah sudah menghabiskan Injil Yohanes? Injil Yohanes. Saudara dapat temukan di sana ada 7 seneya, ada 7 saudara yang terkasih, ada 7 mujizat, betul nggak? Ada 7 tanda. Yang menjadi pertanyaan saya, saudara, ketika mau khotbahkan ini, saudara, kenapa mujizat pertama dibuat di perkawinan? Bisa ngikutin saya, Bapak Ibu? Bisa ngikutin saya? Halo? Bisa ngikutin saya semua? Kenapa mujizat pertama dibuat di perkawinan? Bapak Ibu dengarkan baik. Yesus di perkawinan Kana, yang pertama, mujizat pertama. Yang kedua, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan seorang sakit di kolam Bethesda. Yang keempat, Yesus memberikan makan 5.000 orang. Yang kelima, Yesus berjalan di atas air. Yang keenam, Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Yang ketujuh, Yesus membangkitkan Lazarus. Bapak Ibu perhatikan saya, ikutin ya, pelan-pelan. Mana lebih keren harusnya mujizat pertama? Yesus membangkitkan Lazarus ke atas. Perkawinan itu kan biasa, betul nggak? Nangkap? Haleluya. Atau saudara yang kasih yang saya garis merah, yang saya merahin. Yesus memberikan makan 5.000 orang. Lebih keren kan, betul nggak? Kenapa pernikahan yang pertama? Betul? Yesus memberikan makan 5.000 orang, berapa bakul sisanya? Berapa bakul? 2. Kenapa sisa saudara? Karena memang pada saat itu nggak ada orang Batak di sana. Kalau ada orang Batak pasti selesai dengan cara sesama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Saudara, terus apa? Yesus berjalan di atas air. Harusnya ini lebih keren, betul nggak? Naik ke atas. Waktu kami ke Israel, saudara, ini pernah jadi masalah, saudara. Ya, ada ibu-ibu orang Batak bilang, saudara yang kasih, ya, waktu kami naik perahu di Danau Galilea, ada ibu-ibu bilang, ya, pantasan Yesus jalan di atas air. Mahal kali naik kapal di sini, katanya saudara. Haleluya. Iya kan? Ternyata mahal banget naik kapal di Danau Galilea. Makanya Yesus berjalan di atas air, katanya saudara. Haleluya. Nah, saudara, ini yang mau kita bahas. Kenapa Yesus saudara yang kasih membuat mujizat pertama di Kana? Yuk kita buka. Yohanes 2. Yohanes 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara buka catatan saudara, ambil catatan saudara, catat saudara ini supaya saudara bisa mengimplementasikan dalam rumah tanggamu saudara. Kenapa saya bisa khotbah Bapak Ibu yang kasih?
karena saudara yang kasih ini saya sudah lakukan di tengah-tengah rumah tangga saya. Yohanes 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yang sudah dapat katakan Yang sudah dapat katakan haleluya. Baik, kita baca sama-sama Yohanes 2 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya ayat 1, saudara ayat 2. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Silakan. Boleh lebih keras lagi Bapak Ibu yang kasih, semangat, ini masih pagi. Yuk silakan ayat 2-nya. 2, 3 ya. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. 4. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Nah, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. 8. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. 10. Sama-sama kita baca dengan keras. 2, 3 ya. Hal itu dibuat Yesus yang di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Terus, dan murid-muridnya percaya. Haleluya. Perhatikan ayat 11-nya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, saudara, orang Yahudi itu seperti orang Chinese, seperti orang Batak kalau mau saudara kasih, kalau mau pesta, betul ya? Orang Chinese, orang Batak, orang Yahudi, saudara kalau mau pesta, saudara, pasti saudara ada apa namanya? WO, Wedding Organizer ya saudara. Ada spesialis saudara yang kasih untuk minuman, ada spesialis untuk makanan, tapi yang terpenting ada spesialis untuk angpau. Saudara ngerti mas saya? Nah, saudara, ternyata saudara yang kasih dengan baik, ternyata saudara yang kasih ada masalah saudara yang kasih. Pada saat saudara yang kasih ada perkawinan di Kana, ada masalah, mereka kekurangan anggur saudara yang kasih. Makanya saudara yang kasih, ibu Yesus berkata kepada mereka, ya, ibu Yesus berkata kepadanya, siapanya? Kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Nah saudara, mungkin di rumahmu Bapak Ibu yang kasih, nggak lagi saudara yang kasih kekurangan anggur. Karena apa? Suamimu nggak meminum anggur lagi. Suamimu udah bertobat. Mungkin nggak kekurangan keuangan, mungkin nggak kekurangan kebahagiaan saudara yang kasih. Tapi saya berkata begini, saudara dengar baik, ada begitu banyak saudara yang kasih persoalan problema dalam rumah tangga, betul nggak? Halo ya, kita bahas pelan-pelan hari ini. Saudara lihat saudara yang kasih, orang Batak itu Bapak Ibu yang kasih dengar baik. Orang Batak aja saya contohkan biar aman saya pulang. Orang Batak itu kalau waktu pacaran Bapak Ibu yang kasih, orang Batak memang terus terang kan. Makanya pacarannya kan cepat banget Pak. Waktu pacaran dia datangi pacarnya, dia bilang, Mina, sudah 3 bulan kita pacaran, kawin kita. Ada pertanyaan? Mau orang Batak itu terus terang Bapak Ibu yang kasih, betul nggak? Lihat orang Batak saudara yang kasih, ya. Orang Batak itu waktu pacaran Bapak Ibu yang kasih, kalau perempuannya bilang, Bang, antar dong Bang, ya. Antarkan dong Bang ke Sumedang naik motor, ya. Laki-lakinya pasti bilang, jangankan ke Sumedang, Yerusalem Abang antar kamu naik motor, betul nggak? Dulu kemana-mana saudara yang kasih dibukakan pintu mobil, dinaikkan ke atas motor, betul ya? Sekarang boro-boro, masih satu naik kaki istrinya ke motor, berjalan motornya, betul nggak? Betul nggak saudara? Iya kan? Dulu saudara yang kasih, waduh asiknya. Kalau kesandung perempuannya, pacarnya, ya berdarah nggak adik kakinya. Kalau berdarah abang sedot darahnya. Sekarang gitu kesandung istrinya saudara, haleluya. Saudara yang kasih, dia bilang kemana matamu kamu buat? Nah apa saudara? Mungkin saudara yang kasih masalah finansial nggak ada di rumahmu. Masalah anggur nggak lagi saudara. Tapi ada persoalan-persoalan. Engkau mungkin berkata begini, Pak, saya berkata Pak, khotbah kali ini bukan untuk saya. Karena khotbah ini bukan untuk saya. Karena apa Pak? Di rumah saya tidak ada masalah. Mungkin engkau berkata begini saudara. Kita cek pelan-pelan saudara. Mungkin engkau berkata begini, Pak, karena kami keluarga kami setiap ada masalah, kami pergi ke Pegadaian. Karena Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Nah masalah, kita cek pelan-pelan. Ternyata begini, persoalan saudara, kenapa ada persoalan
keluarga sorga. Ada bapak, ada anak, saudara kekasih, ada penolong, betul nggak? Haleluya. Di rumah tangga, keluarga kita keluarga representasi keluarga surgawi, saudara kekasih. Makanya saudara, saya mau kata, kalau kita pelihara masalah dalam rumah tangga kita, saudara kekasih, maka iblis berkata itulah tujuannya, saudara. Bapak Ibu, dari 7 semeya, dari 7 saudara kekasih, tanda pernikahan yang pertama dilakukan mujizat. Karena apa? Ternyata Yesus punya kepentingan untuk rumah tangga. Tanda pertama dimulai daripada pernikahan. Pernikahan adalah pencetak gereja di masa depan. Bapak Ibu, dengarkan baik. Ya, kalau gereja hancur, shelter kecilnya hancur keluarga, maka bangsa automatically akan hancur. Halo? Halo? Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Makanya saya mau berkata kepada saudara, apa arti kehadiran Yesus saudara kekasih? Arti kehadiran Yesus saudara kekasih pada perkawinan Kana, pada keluarga kita, untuk melegitimasi institusi pernikahan. Bapak Ibu, setan itu konsentrasi untuk menghancurkan cuma 2, pernikahan sama gereja. Karena cuma 2 lembaga yang diciptakan Tuhan, gereja sama keluarga saudara. Saya mau tanya Bapak Ibu yang kekasih, kalau ada laki-laki suami-suami Bapak Ibu yang kekasih, kalau ada suami-suami yang tahu bahwa yang melegitimasi pernikahannya adalah Yesus, kira-kira selingkuh nggak? Saya sampai sekarang nggak pernah mikirkan selingkuh, Pak. Bu, saya nanti tunjukkan ya foto istri saya. Istri saya rambutnya udah putih, udah ubanan. Saudara, nanti saya tunjukkan postur tubuhnya. Saudara kekasih, postur tubuhnya dengan saya nggak ideal, Bapak Ibu yang kasih. Tapi dengan baik, selalu saya katakan kepada dia RDA. You know RDA? Rebah di dada abang. Nah, Pak, Bapak Ibu yang baik, saya mau berkata, kalau engkau saudara kekasih tahu bahwa yang melegitimasi pernikahanmu saudara kekasih adalah Tuhan Yesus, engkau tidak pernah memikirkan menghancurkan rumah tanggamu dan tidak pernah memikirkan selingkuh. Kenapa ada begitu banyak orang-orang Kristen saudara kekasih bercerai? Karena mereka nggak tahu saudara, yang melegitimasi pernikahannya adalah Yesus, bukan Pak Isa Gunawan, bukan Pak Gunawan Somali saudara kekasih yang terbaik. Pendeta hanya apa saudara? Pendeta hanya mengeluarkan surat pernikahan saudara, surat pemberkatan, supaya kita bisa catatkan catatan sipil saudara. Sesungguhnya yang melegitimasi rumah tangga kita siapa? Yesus. Kalau orang Kristen tahu saudara kekasih bahwa yang melegitimasi rumah tangganya adalah Yesus, nggak mungkin orang Kristen saudara kekasih main-main sama rumah tangganya. Pak, saya nggak main-main loh sama rumah tangga saya. Karena saya tahu rumah tangga saya yang melegitimasi Tuhan Yesus, bukan pendeta Rudianto Suryo. Nah kan? Oh, nggak main-main saya, Pak. Saya laki-laki, Pak, laki-laki jarum super, singkatan daripada jarang di rumah suka pergi. Bapak Ibu, ya, besok Bapak Ibu yang kekasih sudah terbang kemana saya? Bapak Ibu yang kekasih, ya, besok pulang dari sini, besok Bapak Ibu yang kekasih udah langsung saudara kekasih ke Kuala Lumpur. Bapak Ibu dengar baik, selalu saudara kekasih mutar. Tapi saya mau berkata, tidak pernah terbersit saudara kekasih di otak saya untuk selingkuh. Karena apa Bapak Ibu yang kekasih? Karena saya tahu yang melegitimasi rumah tangga saya bukan pendeta, tapi Yesus. Pak, benar kan? Kans untuk selingkuh bukan pengusaha. Pengusaha sama pendeta sama, Pak, kansnya untuk selingkuh. Semua kansnya untuk selingkuh sama. Pendeta itu tiap hari bisa konseling perempuan, Bapak Ibu yang kasih. Lalu ya, dengan baik, Bapak Ibu. Tapi saya nggak memikirkan pernah selingkuh. Karena apa? Karena saya tahu. Haleluya. Yang kedua, kenapa saya nggak selingkuh, Bapak Ibu yang kasih? Karena saya mikir begini, menyelesaikan perselingkuhan. Ini tangkap ya, bawa pulang ya. Kalau orang berpikir menyelesaikan perselingkuhan susah, pasti tidak akan selingkuh. Kalau takut sama Tuhan, pasti nggak selingkuh, Pak. Tapi kalau saudara kekasih mikirkan perselingkuhan susah menyelesaikannya, Pak, kalau kita selingkuh Bapak Ibu yang kasih, kita menyelesaikannya bukan sama orang yang kita selingkuhin, tapi di belakangnya ada orang tuanya, di belakangnya ada suaminya, di belakangnya ada istrinya, betul nggak? Gereja mau dihancurkan sekarang Bapak Ibu yang kasih. Nggak apa-apa diberkati pernikahan, makanya ada dunia mengucapkan apa? Kawin siri, betul nggak? Kawin kangkung. Nah kan Bapak Ibu, karena apa saudara? Karena mereka mau saudara kekasih menghancurkan namanya rumah tangga. Satu ketika ada seorang anak datang ke bapaknya. Seorang anak datang ke bapaknya, "Papa, aku mau menikah, Papa." Wih, orang kaya papanya. Langsung papanya bilang, "Ya udah anakku, sama siapa kamu mau menikah?" Tiba-tiba dia bilang, "Sama si Samantha, Pak." "Samantha yang mana?" "Yang rumahnya di ujung sana, yang mamanya tinggi-tinggi kurus, hidungnya mancung, rambutnya merah." "Iya." Papanya bilang, "Jangan sayang,
Itu istri papa. Samantha itu anak papa hasil selingkuhan. Anak yang marah saudara. Papa selingkuh. Dasar orang kaya saudara. Tiba-tiba papanya bilang, anakku, papa kasih kamu 2M. Cari lagi wanita lain. 2 minggu kemudian saudara, anaknya datang lagi sama papanya. Papa, aku udah dapat bapak perempuan yang lain. Siapa namanya? Beninda. Wih, papanya bilang, Beninda yang mana? Yang belakang rumah Samantha, Pak. Yang mamanya pendek-pendek. Yang cantik itu mamanya. Iya, itu juga istri papa. 2 istrinya, 2 anaknya saudara. Tiba-tiba saudara yang kasih anaknya mendatangi mamanya. Dia datangi mamanya, dia bilang, Mama, aku gak setuju, aku mau menikah sama Samantha dan Beninda. Ternyata Samantha dan Beninda adalah anak papa dari 2 istri selingkuhan papa. Mamanya sambil main bebe, saudara yang kasih tenang banget. Ya, mamanya berkata sama anaknya, terus maksud kamu apa? Aku mau menikah sama mereka salah satu, Mama. Terus gimana, Mama? Mamanya nggak ngelihat anaknya sambil main bebe, berkata, anakku, pilih salah satu di antara mereka, karena engkau pun bukan anak papa, katanya saudara. Ada yang nggak ngerti loh? Coba bilang sama samping kiri kanan, kamu pensiun berapa? Bilang. Nah, Pak, satu ketika saudara ada suami istri tidur, ngorok saudara. Suaminya ngorok. Istrinya saudara kasih tiba-tiba ngigau. Tiba-tiba istrinya ngigau saudara. Sayang, lompat, suamiku pulang. Suaminya lompat saudara. Saya mau tanya, siapa yang selingkuh di antara mereka? Bilang sama samping kiri kanan, ini susah nih kayaknya khotbahnya. Ada yang nggak ngerti loh? Sekali lagi saya ulangi. Saya lagi di mana nih Pak ya? Suami istri tidur. Istrinya ngigau. Sayang, lompat, suamiku pulang. Suaminya lompat saudara. Siapa yang selingkuh di antara mereka? Siapa yang selingkuh di antara mereka? Siapa? Dua-duanya, betul Pak? Setan itu mau saudara tingkat siapa? Menghancurkan rumah tangga. Makanya dengarkan baik. Makanya ada saudara kasih di rumah tangga sekarang percecokan. Ada asumsi, ada saudara kasih apa? Kemunafikan, ada kebohongan. Lagu Bobby One Way berkata begini saudara, ada begitu banyak pasangan menyimpan informasi, betul nggak? Halo pasangan-pasangan, kalau engkau coba menyimpan informasi sama istrimu, bahaya. Pak, pin BB saya, pin saudara yang kasih laptop saya, pin FB saya saudara yang kasih, dengar baik, password saudara yang kasih internet saya, istri saya dan anak saya semua tahu. Wih, ada bapak-bapak nyenggol istrinya, itu mama kan? Istrinya bilang, dicubitnya sorry, apa sih? Udah gue bilangin. Nah, nggak saudara? Terbuka saudara. Makanya di rumah kami ada keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Saudara, saya mau berkata kepada saudara, yang melegitimasi rumah tangga kita siapa saudara? Yesus. Kalau Yesus yang melegitimasi rumah tangga kita, harusnya ada keterbukaan saudara. Nggak ada saudara SMS dihapus pulang kerja, nggak ada BB saudara dihapus pulang kerja. Saudara dengar baik, BB saya nggak pernah saya hapus, saya letakin saudara. Jangan takut BB-mu, handphone dipegang istrimu. Kalau kau takut dipegang handphone istrimu, berarti something. Nangkap saudara? Oh takut saya Pak, karena rumah tangga saya dilegitimasi Tuhan, bukan pendeta saya. Itu dulu. Haleluya. Amin saudara yang kasih. Kenapa saya nggak mau selingkuh? Saya saudara yang kasih kerucutkan perspektif seks saya. Rasanya perempuan lain sama rasanya istri saya sama. Itu dulu. Nangkap? Haleluya. Jangan coba-coba Pak. Karena Yesus membenci perceraian dikatakan Maliaki. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih. Kenapa saudara yang kasih? Kenapa Yesus hadir di tengah-tengah rumah tangga? Yuk Pak, bacakan satu orang Pak. Ya, silakan Pak. Pak, bacakan Pak. Ayat 10. 8 sampai 10. Ayat 8 sampai 10. Boleh? Atau orang lain? Silakan. Ayat 8 sampai 10. Ada mic Pak? Yohanes 2. Ayat 8 sampai 10. Silakan. Saudara diberkati bagian ini, amin? Amin? Oke, silakan. Lalu kata Yesus kepada mereka. Boleh Pak? Lebih keras Pak? Lalu kata Yesus kepada mereka, Ah? cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Baik, Bapak Ibu perhatikan saya.
Bapak Ibu, saya katakan gini. Orang Batak, orang Chinese, saudara yang kasih sama orang Yahudi, itu hampir sama kalau pesta. Mereka akan menyediakan anggur yang baik dahulu, betul nggak? Betul? Baru yang lama-lama saudara yang kasih yang apa? Yang agak kurang baik, asal. Dengar baik. Tapi pernikahan ini saudara yang kasih, sepanjang saudara yang kasih pernikahan saudara, anggur yang baik. Halo, Bapak Ibu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun pernikahan itu bulan madu. Tapi 5 tahun Pak, itu bulan sabit. 10 tahun Pak, bulan sabit, betul nggak? Karena pinggang mengembang ke kiri dan ke kanan. Dulu 24, sekarang 42, betul nggak? Betul? Waktu 24 enak Pak, kayak gitar Spanyol istri. Makanya saya katakan kepada anak-anak muda, nggak boleh modal cinta. Nggak boleh modal cinta saja menikah. Halo bapak-bapak, engkau yang sudah menikah 10 tahun, dengar baik. Mungkin bukan bulan madu lagi, tapi bulan sabit. Makanya nggak bisa falling in love lagi, tapi growing in love. Kalau sudah kasih yang berbicara, bagaimanapun fisik, bagaimanapun ekonomi pasanganmu, engkau akan berkata welcome. Nih Pak, pasangan saya Pak. Nih istri saya pendek, saudara yang kasih. Dia lagi sakit sekarang, kurus banget Bapak Ibu yang kasih. Dia kena kemarin sakit kurang kalium, makanya tadi malam sekali saya nyampe, kurus banget. Rambutnya ubanan, saudara yang kasih. Ngerti baik saudara? Salah nggak Pak? Saya pasang fotonya, ngerti kan? Tapi saya selalu cinta sama dia. Ngerti kan saudara yang kasih? Selalu sayang sama dia. Karena apa Bapak Ibu yang kasih? Saya bukan main di falling in love, tapi saya main di growing in love. Anak-anak muda nggak kan? Makanya nggak boleh main cocok aja nikah. Nah kan? Nggak boleh, iya udah falling in love. Ya, itu cuma 2 tahun. Tapi ketika engkau falling in love, saudara yang kasih, dengarkan baik, maka engkau lambat atau cepat, maka engkau akan bosan sama pasanganmu. Tapi kalau growing in love, maka engkau tidak akan pernah bosan. Makanya yang kedua saya mau katakan, bukan saja Yesus melegitimasi pernikahan kita, tapi yang kedua, Yesus saudara yang kasih mau transformasi pernikahan kita. Mungkin saudara yang kasih anggur sudah asam di rumahmu saudara. Yesus akan memulihkannya kembali, memaniskan rumah tanggamu, memindahkan rumah tanggamu, memberikan kemesraan dalam rumah tanggamu, menjauhkan segala kebosanan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Haleluya, amin. Amin Bapak Ibu yang kasih. Orang Batak itu Bapak Ibu yang terkasih nggak mukul istri loh. Nggak mukul istri. Tapi kalau sudah mengembang ke kiri dan ke kanan istrinya, lewat istrinya lewat saudara yang kasih, nyanyi suaminya. Sebab kau besar, memang kau sangat besar, betul nggak? Istri-istri kalau digituin suami jangan nangis, kasih tunjuk saudara yang kasih foto waktu masih langsing, bilang begini sama dia, dulu aku tidak begitu, bilang saudara, betul nggak? Haleluya, dengar Pak saudara? Amin saudara, saya mau berkata kepada saudara, ada begitu banyak saudara yang kasih orang sudah bosan dalam rumah tangganya. Makanya Alkitab berkata begini, kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Kalau ada kebosanan Bapak Ibu yang kasih, perselingkuhan dimulai daripada satu, engkau membanding-bandingkan pasanganmu dengan pasangan orang lain, pasti selingkuh. Wih, tetangga saya kakinya kayak kaki apa namanya, kursi. Kaki istri saya kayak kaki kebo. Betul nggak? Habis saudara kasih, betul nggak? Haleluya. Saudara, saya mau berkata kepada saudara, udah pernah dengar ini saudara? Ya? Coba saudara lihat, ini suami, ini istri. Suami berkata, ini pengantin baru. Bacanya akhirnya, suaminya bilang, akhirnya aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Istrinya bilang, apakah kau rela kalau aku pergi? Suaminya bilang, tentu tidak. Jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Istrinya bilang, apakah kau mencintaiku? Suaminya bilang, tentu, selamanya akan tetap begitu. Istrinya bilang, apakah kau pernah selingkuh? Suaminya bilang, tidak, aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Istrinya bilang, maukah kau menciumku? Suaminya bilang, yes. Istrinya bilang, sayangku, I love you. Ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun pernikahan, betul nggak? Bacanya dari atas ke bawah. 10 tahun sampai ke 20 tahun Pak. Mungkin bacanya bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Istrinya bilang, sayangku. Suaminya bilang, ya. Istrinya bilang, maukah kau menciumku? Suaminya bilang, tidak, aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Istrinya bilang, apakah kau pernah selingkuh? Tentu, selamanya akan tetap begitu. Istrinya bilang, apakah kau mencintaiku? Tentu tidak, jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Istrinya bilang, apakah kau rela kalau aku pergi? Akhirnya, aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Bilang sama samping kiri kanannya, tetangga gua. Pak, kalau sudah bosan, betul nggak? Mungkin begini loh. Di rumah tangga kita ini belum terjadi, betul nggak? Tapi saudara, spiritnya, dengar baik. Spiritnya kalau engkau tetap pertahankan falling in love, bukan growing in love, lambat atau cepat, ini akan terjadi saudara kasih. Bapak-bapak bilang, aduh disiksa bos hari ini. Nangkap Bapak Ibu yang kasih? Nangkap? Yuk kita berubah ya.
Makanya saudara yang kasih, haleluya, Bapak-bapak kita berubah. Ya, bukan sekedar falling in love, tapi growing in love. Pernikahan kita untuk berubah, kita nggak bisa memakai kata we dan us, tapi I and me. Berubah dari kita sendiri. Dare to open, dare to change, dare to share. Saudara yang kasih, nih lihat, saudara yang kasih. Saya Bapak Ibu yang kasih banyak berubah. Istri saya itu penolong saya, Bapak Ibu yang kasih. Saya kelas 6 SD, Bapak Ibu yang kasih udah kena ganja. Saya terbang, SMP saudara yang kasih, saya sudah bandar ganja. SMA saya sudah bandar narkoba. Saudara, kuliah saya hancur, sekolah saya hancur. Ya, saya sekolah di Sumatera, 3 bulan di sana SMP, 3 bulan di sini SMP, 3 bulan di sana SMA, 3 bulan di sini SMA. Makanya saudara yang kasih, sampai sekarang saya bingung reuni di mana. Karena pindah-pindah sekolah melulu. Saudara tahu? Ya, gitu saya saudara yang kasih, satu ketika saya kuliah. Kuliah saya nggak beres, teman-teman saya ditangkap pagi itu semua. Bandar-bandar narkoba. Saudara, saya nggak DPO. Saudara tahu? Saya masih punya 0,5 kilogram ganja dan obat-obatan yang lain. Saya terbang ke Jakarta. Karena saudara, teman-teman saya, saudara semua sudah ditangkap. Bertemulah saya dengan Christina Friska Siahaan di Jakarta. Dia orang Jakarta. Rumah mertua saya di belakang Citraland, saudara. Saudara tahu? Dia datang ke gereja kakak saya gembala sidang gereja Batak di Grogol situ. Datang dia, saya ngeliat dia ngeliat saya. Maka muncul saudara yang kasih lope-lope di atas ya. Kami nyanyi bunga-bunga di mana. Saudara yang kasih, jadian kami, pendek cerita. Dan dengar, anak-anak muda dengarkan. 6 bulan kami jadian. Pacar saya yang jadi istri saya berkata, putus dulu kita bang, karena kamu tidak menjadi dewasa. Perhatikan, seorang perempuan saudara memutuskan seorang pria. Nangis loh saya. Mana ada bandar narkoba diputuskan cewek, nangis. Kalau saya dulu putuskan cewek, saudara, haleluya 42 kali. Berarti lepas tanggung jawab saya, betul? Nangis saya. Ini tuh anak-anak muda. Sekali-sekali anak-anak muda perlu engkau putuskan pacaran. Betul gak? Haleluya. Iya kan? Supaya apa? Supaya semakin dewasa. Ada begitu banyak anak muda bertanya sama saya, Pak, Kak, kalau misalnya itu dari Tuhan, apa cirinya dari Tuhan? Kalau engkau disuruh buka Alkitab, itu namanya dari Tuhan. Kalau engkau diajari buka Alkitab, itu namanya dari Tuhan. Pasti laki-laki itu dari Tuhan. Tapi kalau disuruh buka baju, diajari buka baju, jangan dong, betul gak? Nah kan saudara, kalau udah ramah laki-laki, ramah, lalu anak-anak muda, laki-laki kalau udah ramah rajin menjamah. Ratakan tanah bergelombang, betul gak? Tengking dong, jangan makin dikasih, jangan lelah, ya kan? Haleluya. Nah kan saudara yang terkasih, saya mau berkata, 6 bulan, istri saya putuskan saudara. Dan saya kejar lagi dia saudara yang kasih, dan kami jadian lagi, saya datangi mamanya. Saudara, papanya katakan begini, kamu boleh pacaran sama anak saya, tapi untuk jadian, ntar dulu. Saya akan lihat bobot bebek bibit kamu. Saudara yang kasih, tiba-tiba saudara yang kasih, ya, istri saya saudara yang kasih berjuang buat saya. Disuruhnya saya sekolah, ambil S1, disuruhnya saya les ngetik komputer, disuruhnya saudara yang kasih saya les di LIA. Saudara boro-boro les di LIA, saudara. Saya ngeliatin cewek-cewek saudara kayak kasih cantik-cantik banget di LIA, betul? Otaknya masih kotor. Disuruh ngambil S1 saudara dan selesai. Tiba-tiba Bapak Ibu yang kasih, ya, 2 tahun kemudian setelah pacaran, kami direstui, kami disidang saudara yang kasih oleh orang tua istri saya. Dan istri saya berkata begini, tidak ada laki-laki lain selain daripada Bang Royal untuk menjadi suami saya. Karena saudara, saya sudah S1 saudara yang kasih, istri saya berjuang dan dia memberikan yang terbaik saudara sama orang tuanya. Saudara, buku-buku di rumah saya dibelikan istri saya saudara yang kasih. Makanya sampai sekarang saya percaya di belakang seorang pria yang sukses ada wanita yang bijak. Kenapa ada wanita yang bijak? Karena ada imam di depannya saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah pada Tuhan. Amin saudara yang kasih. Amin saudara. Karena saya tahu saudara yang kasih, saya ditolong seorang wanita yang luar biasa mencapai destinasi hilang. Saya menyelesaikan S2 saya MTH, saudara. 2 S2 saya. Karena apa saudara yang kasih? Ditolong oleh seorang wanita. Dengar baik. Saya mau ditransformasi. Pernikahan saya transformasi. Mindset saya diubah. Mentality saya diubah. Lifestyle saya diubah. Saudara, maka saya mau berkata pada saudara, kalau kamu tahu, saudara yang kasih, kalau Anda tahu, yang melegitimasi pernikahan saudara adalah Tuhan. Yang kedua, rumah tanggamu mau ditransformasi, bukan sekedar falling in love, tapi saudara yang kasih apa? Growing in love. Yang ketiga, baru ada mujizat di rumah tanggamu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah pada Tuhan. Apa kuncinya? Ada mujizat dalam rumah tangga saudara. Ada kata sepakat saudara. Sepakat saudara yang kasih. Sepakat itu apa saudara? Alkitab berkata
dua orang sepakat. Sepakat itu bahasa Yunani simfonite, simfonio, simfoni harmonisasi, harmonis saudara kekasih. Dengarkan baik. Alkitab berkata begini, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara dengar baik. Ya, kata sepakat ada begitu banyak rumah tangga nggak tahu Pak. Sepakat itu saudara bahasa Yunani adalah simfoni. Perhatikan saya. Ini penting Bapak Ibu yang kasih, penting. Perhatikan. Keyboard Bapak Ibu yang kasih, keyboard sama drum ini nggak sama. Keyboard sama drum sama nggak? Keyboard sama drum nggak sama. Tapi kalau digabungkan Bapak Ibu yang kasih, maka akan ada harmonisasi. Kita nggak sama istri kita. Tapi ketika saudara kasih, material kita aja beda. Laki-laki materialnya saudara kasih dari tubuh tanah. Perempuan saudara kasih dari tulang rusuk, betul nggak? Kita saudara kasih tidak mengalami kecocokan, tapi saya mau berkata kepada saudara, ketika kita saudara kasih sepakat, ketika kita saudara kasih ada harmonisasi saudara, maka ada simfoni yang luar biasa. Karena apa? Sepakat saudara dari bahasa Girika. Dikatakan saudara kasih apa? Simfonite dan harmonisasi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Katakan haleluya. Amin Bapak Ibu yang kasih. Amin. Haleluya. Sepakat ngapain saudara? Yang pertama, sepakat invite Jesus. Ayat 2-nya dikatakan apa? Yesus dan murid-muridnya diundang ke pernikahan itu. Bapak Ibu, undang ke rumahmu Bapak Ibu yang kasih. Undang ke rumahmu Yesus. Pagi-pagi harus ada praise and worship di rumahmu. Tadi pagi saudara yang kasih, dengarkan baik Bapak Ibu, ya. Tempat bisa memisahkan kita, tapi gadgetmu saudara yang kasih, dunia di genggaman tangan kita sekarang, betul Pak? Bapak Ibu, saya doa sama istri saya tadi. Tadi pagi jam 5, jam setengah 6 Bapak Ibu yang kasih, saya udah doa sama istri saya. Baru-baru yang terakhir katakan begini, doa itu revolusi yang tidak kelihatan. Satu ketika menjadi misteri, tapi ketika yang lain dia menerobos dengan luar biasa. Pak, Bu, halo laki-laki, engkau imam dan raja, laki-laki. Makanya dikatakan laki-laki itu imamat yang rajani, imamat dan rajani. Imamat dan raja. Imamat itu kata dasarnya imam Pak, bukan mamat. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Imamat itu kata dasarnya imam Pak, bukan mamat. Haleluya. Pak, kita bawa keluarga kita untuk berdoa pagi-pagi. Bapak Ibu tahu, di rumah tangga kami ada saudara yang kasih, nama saya Royal, bukan karena saya motivator. Di rumah tangga kami tiap pagi Bapak Ibu yang kasih ada doa. Tiap pagi saudara yang kasih ada saudara yang kasih power statement. Royal family, pray every day, respect with parents, respect with teacher, study every day, loyal and forgiveness with friend. Tiap pagi saya katakan kepada istri saya dan anak saya. Bapak Ibu saya perhatikan, ada pray, praise and worship. Yohanes 10:10 berkata apa Bapak Ibu yang kasih? Tamumu tergantung undanganmu. Ya, Yesus datang untuk membawa hidup yang berlimpah. Tapi saudara yang kasih pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Siapa yang kita undang ke rumah kita? Kalau engkau undang pagi-pagi ke rumahmu saudara yang kasih Yesus, maka sepanjang hari otaknya kita laki-laki nggak akan kotor. Otaknya kita perempuan nggak akan kotor. Pak, saya bisa keluar kota, saya bisa keluar negeri, tapi gambar istri saya dan anak saya tiap pagi ada di kepala saya. Makanya saya nggak selingkuh. Akan sampai di sini? Akan sampai di sini? Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih, saya berkata, pernikahan yang tidak saling membangun saudara yang kasih, nggak ada Tuhan. Tapi pernikahan yang membangun, ada Tuhan di tengah-tengahnya. Betul? Betul? Yang kedua Bapak Ibu yang kasih, apa? Beritahu masalah. Ibunya Yesus memberitahu masalahnya kepada Yesus. Beritahu masalahmu kepada suamimu. Beritahu masalahmu ke Tuhan. Pasti akan ada mujizat dalam rumah tanggamu. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Katakan haleluya. Mari kita sepakat. Yang ketiga, saudara yang kasih, obey Jesus. Pelayan-pelayan Bapak Ibu yang kasih membawa saudara yang kasih tempayan, dan mereka nggak komplain, nggak bertanya. Perhatikan wanita-wanita di zaman dulu Bapak Ibu yang kasih, wanita-wanita kalau Bapak Ibu yang kasih, kalau dia sudah menanjak remaja, wanita-wanita, maka dia akan dikasih satu buli-buli. Buli-buli ini berisi minyak yang mahal, setara dengan kekayaan orang tuanya. Maka ketika dia sudah dewasa, dia dilamar seorang pria, maka minyak ini Bapak Ibu yang kasih akan dipecahkan di bawah kaki pria. Gitu prianya datang melamar wanita, di depan pintunya, sang wanita akan memecahkan buli-buli ini di bawah kaki pria. Disitulah saat tiba pertama kali wanita total devotion, taat kepada mempelai pria. Saudara, mempelai wanita, saya mau berkata, ya, ketika suamimu
Ibu-ibu, jadilah penolong. Ketika suamimu masih sesuai dengan koridor firman Tuhan, taatlah, tunduklah kepada dia. Halo, ibu-ibu, mungkin kau berkata, Pak, sakit banget hati saya. Saya mau berkata kepada ibu-ibu, dengarkan, taat kepada suamimu. Yesus adalah mempelai pria kita. Kita taat kepada dia, apa yang dia katakan. Dia kepala gereja. Kepala keluarga siapa? Laki-laki. Taat kepada suamimu ketika dia masih dalam koridor firman Tuhan. Tapi kalau tidak dalam koridor firman Tuhan, dia nggak boleh taat dong. Kamu disuruh jual diri, kamu disuruh ngutang, ya nggak boleh dong. Tapi ketika dia masih main dalam firman Tuhan, tunduk dan taat kepada dia. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, tunduk saja. Tapi taatnya nggak boleh. Jangan taati dong apa yang dikatakannya, betul nggak? Tapi tetap posisikan dia, tunduk dalam posisi dia sebagai apa? Kepala rumah tangga. Artinya begini, perempuan-perempuan, yuk tolong suami-suami. Saudara tahu, istri saya sekarang menikmati hasil daripada orang yang ditolong. Sekarang dia menikmati suami yang bertobat. Saudara kekasih, sekarang dia menikmati pertobatan suaminya. Saudara kekasih, suami yang bisa dipercaya, suami yang takut akan Tuhan, dan suami yang bertanggung jawab. Karena apa? Dia punya misi dan menolong suaminya sampai kepada destiny ilahi. Halo istri-istri, sekarang kau galau, suamimu jahat dan segala macam, layani terus, kasih yang terbaik. Alkitab berkata apa? Kesalehan seorang istri mempertobatkan suami. Satu ketika suami bukan di zaman Tuhan. Satu orang, Mary namanya, 7 tahun ditinggalkan suaminya. Dia menciptakan saudara program Married for Life. 7 tahun ditinggalkan suaminya. Satu ketika suaminya balik, saudara kekasih. Karena doa, karena kesalehannya. Tapi ketika suaminya balik, dia saudara kekasih tidak mencecer suaminya. Dan dia terima apa adanya suaminya. Engkau dikecewakan suamimu hari ini? Halo suami-suami, engkau dikecewakan istrimu? Lakukan 3 hal tadi. Ingat, yang melegitimasi rumah tangga pernikahan adalah Yesus. Yang kedua, yuk kita buka rumah tangga. Mau transformasi rumah tangga kita. Bukan falling in love, tapi growing in love. Mulai hari ini, terima apa adanya suamimu dan istrimu. Karena bukan falling in love, tapi growing in love. Haleluya. Yang ketiga, terima saudara kekasih pujian. Ketika kita apa? Sepakat, somfoni. Kita tidak cocok. Kita beda, laki-laki dan perempuan. Tapi dengan terbaik. Tapi ketika ada kesepakatan, ada simfoni, ada harmonisasi, ada lagu yang indah, ada kemesraan di rumah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Invite Jesus, ada pray, praise and worship. Saudara ceritakan masalah kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara kekasih, obey Jesus. Taat kepada Tuhan. Terutama taat kepada suami, pemimpin yang kelihatan. Mau berapapun usiamu, saudara kekasih. Saudara, ya dengar. Itulah beda kita di Indonesia sama di luar negeri. Di luar negeri semakin tua orang semakin mesra, betul ya Pak? Kalau di Indonesia semakin tua semakin gak mesra. Di luar negeri satu kali opa-oma jalan-jalan saudara ke taman. Mereka beli Kentucky. Opanya kasih sama omanya makan. Wih, orang bilang so sweet, mesra banget gitu. Dilihatin orang gitu. Istrinya bilang, papa makan lah. Suaminya bilang, enggak, mama aja duluan. Orang ngeliatin, aduh itu pria sejati banget. Lama-lama saudara kekasih istrinya curiga, kenapa nggak mau makan nih suami? Papa makanlah. Suaminya bilang, enggak, mama aja dulu makan. Karena giginya masih mama pakai. Ternyata giginya gantian makainya saudara. Haleluya. Iya kan? Haleluya. Saudara bilang sama samping kiri kanan, ternyata gigi pun bisa buat mesra, bilang saudara. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Lakukan hal ini sederhana, maka saudara kekasih rumah tanggamu akan dipulihkan. Bapak Ibu, pemulihan seutuhnya. Bahasa Gerikanya, apokatastasis. Bapak Ibu, engkau ditampelin suamimu tadi, tidak bisa saudara kekasih kita pulihkan. Itu pasti berasa. Yang bisa kita pulihkan adalah apa? Ke depan, bukan ke belakang. Makanya untuk moving to the next level, lupakan masa lalu. Tapi untuk engkau tidak sombong, jangan lupa dari mana engkau dipanggil. Saudara, kita bukan memulihkan masa lalu, tapi memulihkan masa depan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Rumah tangga akan dipulihkan. Saudara kekasih, maka engkau akan jadi berkat kemanapun kau berada. Mahatma Gandhi berkata, I like your Christ, I do not like your Christian. Your Christian are so unlike your Christ. Nah, Mahatma Gandhi berkata, Yesus itu the best. Tapi orang Kristen, gua coret dari hati gua. Kampanyakan hidupmu Bapak Ibu yang kasih supaya tetanggamu melihat bahwa keluarga kita adalah keluarga yang the best. Saudara jangan tambahin Mahatma Gandhi yang baru. Pastikan Bapak Ibu yang kasih, ketika orang lain melihat saudara rumah tanggamu, mereka katakan, kami akan contoh. Karena rumah tanggamu jadi rumah tangga role model. Lakukan 3 tadi. Orang lewat ada present worship, orang lewat ada doa, orang lewat ada kemesraan. Bapak-bapak, kalau engkau pergi ke mall, engkau gandeng istrimu, saudara yang kasih, itu perasaan dia, toko-tokonya adalah punya dia. Tapi kalau engkau gandeng saudara yang kasih pinggulnya,
perasaan dia mall itu punya dia. Kalau engkau cium dia, saudara yang kasih, perasaannya Bandung ini punya dia. Nangkap saudara? Bapak-bapak dengarkan baik. Ya, haleluya. Ini statement terakhir. Jadikan statusmu Bapak Ibu. Jadikan statusmu hari ini. Jadikan statusmu. Menikahi orang yang kamu cintai itu biasa. Tapi mencintai orang yang kamu nikahi itu luar biasa. Saya ulangi. Menikahi orang yang kamu cintai itu biasa. Tapi mencintai orang yang kamu nikahi itu luar biasa. Saya ulangi sekali lagi. Menikahi orang yang kamu cintai itu biasa. Tapi mencintai orang yang kamu nikahi itu yang luar biasa. Apapun keadaan suami istri sekarang, datang kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu perhatikan saya mau berkata kepada Bapak Ibu, percayalah, mungkin ada keretakan persoalan dalam rumah tangga. Persoalan buat kita dewasa. Persoalan buat kita saudara yang kasih apa? Supaya kita tahu bahwa rumah tangga kita lah representasi keluarga saudara. Saudara yang kasih, apapun masalah rumah tanggamu saudara yang kasih, ingat, yang melegitimasi rumah tangga adalah pernikahan adalah apa? Yesus. Maka engkau tidak akan pernah mengatakan satu kata cerai. Yang kedua Bapak Ibu yang kasih, relakan rumah tanggamu ditransformasi Yesus. Mungkin engkau sudah mulai suam bapak-bapak. Mungkin engkau ibu-ibu sudah mulai suam. Karena apa? Penghasilan suamimu tidak seperti dulu lagi. Mungkin engkau laki-laki lebih cenderung kepada physically. Mungkin fisik daripada istrimu sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau engkau falling in love, maka lambat atau cepat engkau cerai. Tapi kalau growing in love, maka engkau akan terima dia apa adanya. Yuk, rela transformasi. Yang ketiga, engkau mau mujizat, invite Jesus. Let him know. Ceritakan saudara yang kasih masing-masing masalahmu sama terbuka sama suami istri. Yang ketiga, obey Jesus. Taat kepada Yesus. Buktikan engkau taat kepada Yesus, wanita-wanita. Taat kepada kepala keluarga, yaitu suami-suamimu. Yang membawa suami, yang membawa istri, mari gandengan tangan. Anak-anak boleh gandengan tangan. Haleluya. Terima kasih. Yuk. Haleluya. Mari suami-suami coba doakan istri. Coba doakan istri. Coba doakan istri. Haleluya. Ibu, silakan. Ya, ada suami. Haleluya. Silakan turun. Ya, silakan turun. Yuk, suami-suami, engkau jadi imam. Yuk, doakan istrimu. Doakan istrimu. Belum. Haleluya. Jesus. Sama-sama katakan bersama keluargaku. Bersama